berjumpa siswa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Seperti biasanya sebelum Anda belajar, Anda bisa tulis terlebih dahulu soalnya. Begitu juga dengan rumusannya supaya Anda lebih mudah dalam belajarnya. Dan Anda harus sediakan pulpen dengan warna yang berbeda. Ini ditulis dengan warna hitam, Anda bisa analisis menggunakan merah atau menggunakan biru. Kenapa? Karena kita belajar menggunakan otak kanan. Oke, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya ketujuh soal ini saya ambil dari bukunya Longman Complete Course for the TOEFL Test. Saya ambilkan materinya dari sini. Nah, nanti saya akan ajarkan strateginya bagaimana cara mengerjakannya. Sebenarnya ketujuh soal ini sangat mudah ketika Anda tahu ilmunya, Anda tahu strateginya. Maka dari itu mari kita diskusikan bersama ketujuh soal tersebut. Dan sebelum kita diskusikan, kita bahas ketujuh soal tersebut, Anda harus perhatikan rumusannya terlebih dahulu. Jadi, rumusan ini sudah saya masukkan di buku saya, yakni Konsep Belajar TOEFL dari Nol. Ini yang membedakan buku ini dengan buku-buku yang lain adalah buku ini mengajarkan Anda untuk belajar TOEFL dari nol. Jadi, langkah demi langkah Anda akan pelajari, disertai dengan video pembelajaran. Itu yang akan memudahkan Anda untuk belajar TOEFL dari nol. Nah, untuk menyingkat waktu kita langsung belajar ke rumusannya. Yang pertama yang Anda harus perhatikan di sini adalah perhatikan subject verb agreement. Jadi perhatikan subject verb agreement. Anda harus memperhatikan subject verb agreement. Jadi subject sama verbnya di sini harus agree, harus setuju, harus sepakat, harus match, harus benar. Jadi kalau they mesti are atau have. Kalau she mesti is atau was atau has. Harus agree antara subjek dengan verbnya. Ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan pola ini. Jadi kadang dalam kalimat itu tidak melulu polanya subjek verb. Ini saya harus ambil spidol yang lain. Spidolnya habis ya. Gak apa-apa. Jadi tidak melulu kalimatnya subjek, verb, object, adverb. Tidak melulu subjek, verb, object, adverb. Ada kalanya nanti polanya subjek, adverb, verb. Subjek, adverb, verb. Kadang polanya seperti itu. Nah, untuk mengetahui ini adalah adverb, itu bagaimana? Untuk mengetahui ini adalah adverb, biasanya ada prepositionnya di sini. Bisa jadi prepositionnya bisa jadi on, bisa jadi in, bisa jadi at. Nah, di sini biasanya adverbnya ini didahului oleh preposition on, in atau at. Nah, baru diikuti dengan verb. Terus yang ketiga yang perlu Anda perhatikan adalah pola apositif. Apositif itu apa, Sir? Di buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol sudah saya bahas satu bab khusus tentang apositif. Apositif itu apa, Sir? Apositif itu adalah keterangan tambahan. Jadi keterangan tambahan fungsinya untuk apa? Menegaskan atau memberikan informasi tambahan untuk subjek ataupun di objek. Nah, biasanya kalau berada di tengah apositif itu biasanya diapit dengan 2 koma. Biasanya diapit dengan apa? 2 koma. Subjek, apositif, verb, objek. Lah, subjek sama verbnya di sini harus agree. Subjek sama verbnya di sini harus agree. Harus sepakat, harus match. Harus tepatnya. Terus yang keempat, yang terakhir, yang perlu Anda catat bahwasanya sepanjang apapun subjeknya, ingat, sepanjang apapun subjeknya, saya perlu ulang-ulangi. Kenapa? Karena pengulangan adalah induk dari seluruh keterampilan.
seberapa sering Anda mengulang, maka akan menentukan seberapa terampil diri Anda. Diulang kenapa? Karena penting. Diulang kenapa? Karena ini adalah penekanan. Diulang karena apa? Supaya Anda terampil. Kenapa harus diulang? Logikanya adalah ketika Anda menancapkan paku ke tembok, pertanyaannya, kuatan mana? Dipukul 1 kali atau dipukul 15 kali? Tentu yang 15 kali lebih kuat daripada 1 kali. Inilah pentingnya repetition. Repetition is the mother of all skill. Pengulangan adalah induk dari seluruh keterampilan. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengulang. Kenapa? Karena seberapa sering Anda mengulang akan menentukan seberapa terampil diri Anda, ya. Terus yang terakhir, sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan atau main subjeknya, adalah sebelum preposition of. Sebelum preposition of. Oke, keempat ini sudah cukup mewakili untuk mengerjakan ke-7 soal tersebut. Nah, ini Anda harus menentukan ini correct atau incorrect. Ini benar atau salah. Kenapa? Karena nanti di TOEFL itu dibagi menjadi 2 bagian, khususnya di structure and written expression. Di structure and written expression di situ ada 2 bagian. 15 pertama disuruh mencari yang tepat yang mana. Jadi ada fill the blank atau isi yang kosong, disuruh mencari yang tepat yang mana. Kemudian yang 25 ini disuruh mencari yang salah yang mana. Maka dari itu di latihan di TOEFL-nya long math di situ disuruh correct or incorrect. Ini pernyataan ini sudah benar atau belum? Benar kenapa? Kalau salah yang benarnya harus bagaimana? Anda harus tahu itu, ya. Oke, soal nomor 1. The climbers on the sheer face of the mountain need to be rescued. Nah, di sini subjeknya adalah di sini subjeknya apa? The climbers, pendaki, ya. Subjeknya the climbers. Yang perlu Bapak Ibu catat di sini, ingat polanya ini adalah pola yang rumusan yang kedua, subject, adverb, verb. Kenapa? Karena ada preposition. Di sini ada on the sheer face of mountain. Di sini adalah apanya? Adverb of place. Nah, ini adverb of place. Biasanya ketika ada preposition itu biasanya jadi adverb of place. Contoh, Wahid in the class. Nah, in the class, Wahid in the class teaches English. Nah, Wahid di dalam kelas. Nah, ada in the class. Berarti in the class di situ adalah adverb of place. The book on the table belongs to Mr. Wahid. Nah, di situ the book on the table di situ adalah adverb. Tuh, kok ngerti itu adalah adverb? Karena di situ ada preposition plus noun. Kalau preposition di sini ada preposition plus noun, ini adalah adverb of place. Lah, verbnya bagaimana, sir? Verbnya adalah need. Need. Ini verbnya, to be rescued, butuh untuk diselamatkan atau ditolong. Nah, di sini Anda harus tahu ini benar atau salah. The climbers di sini adalah plural, ya. Jadi the climbers itu adalah plural. Karena ini adalah plural, maka verbnya ini tensesnya apa? Simple present. Ini adalah simple present. Apabila subjeknya plural, maka di sini need-nya ini tidak perlu ditambahkan s atau is, tidak perlu. Berarti need ini benar. Berarti jawaban yang nomor 1 bagaimana? Correct atau incorrect? Jawabannya adalah correct, benar. Correct, benar. Kenapa? Karena antara subjek sama verbnya itu adalah agree. Karena ini soal subject verb agreement. Subjek sama verbnya agree.
Jadi jawaban yang soal yang nomor 1 itu adalah correct. Kemudian soal yang nomor 2. Sebelum ke nomor 2, Anda harus tahu nomor 1 ini adalah pola yang rumusan yang nomor 2 ya. Rumusan yang kedua, subject, adverb, verb. Bisa dipahami ya? Kemudian soal yang nomor 2, the interrogation, conducted by 3 police officers, have lasted for 7 hours. Nah, di sini Anda harus catat ini adalah pola apositif, subject, apositif, verb, object. Nah, di sini interogasi. Nah, ini ada koma, ini ada koma. Jadi interogasi yang dilakukan oleh 3 petugas polisi. Jadi 3 polisi tersebut have lasted for several hours. Lah, di sini ingat, ini adalah subjeknya adalah interrogation, ini adalah subjek. Main subjeknya adalah interrogation. Nah, terus conducted by 3 police officers yang dilakukan oleh 3 orang polisi, ini adalah apositif. Apositif, kok ngerti apositif? Karena ditandai dengan 2 koma. Ingat, apositif apabila di tengah kalimat, maka harus ada 2 koma. Itu sudah lengkap, saya bahas di konsep belajar TOEFL dari nol. Ada 3 pola untuk apositif, salah satunya ini. Nah, conducted by 3 police officer ini menjelaskan kata interrogation. Interogasinya itu dilakukan oleh 3 polisi, berarti menjelaskan interrogation. Nah, verbnya mana? Telah berakhir. Have lasted. Nah, ini agree nggak? Match nggak antara subjek dengan verbnya? Ternyata incorrect. Kenapa incorrect? Karena interrogation ini kan singular, maka kata gantinya adalah it. Lah, karena kata gantinya it, maka di sini nggak boleh pakai have, harusnya pakai has. Has lasted for several hours. Lah, ini several, ini beberapa. Several, ingat, several itu beberapa, harus diikuti dengan plural. Several hours, beberapa jam. Kalau several nggak mungkin singular, tapi several itu harus plural. Nah, itu Anda harus tahu itu. Jadi nomor 2 incorrect. Nomor 2 incorrect. Oke, terus soal nomor 3. The tenant in the apartment next to mine is giving a party this evening. Nah, di sini Anda harus tahu polanya. Meskipun Anda tidak tahu artinya, Anda bisa menebak. The tenant ini adalah main subjeknya. Ini subjeknya, main subjeknya. Ada preposition in the apartment next to mine. To mine ini adalah adverb of place. Lah, lo kok ngerti adverb of place? Karena ada preposition. Ingat, ini pola yang nomor 2, subject, adverb, verb. Nah, adverb ini biasanya didahului preposition on, it, at. Nah, di situ ya. Lah, verbnya yang mana? Is giving. Ini adalah verbnya. Lah, verbnya salah atau benar? Ternyata verbnya salah. Kenapa? Karena subjeknya plural, harusnya bukan is giving, tapi are giving a party this evening. Oke. Berarti jawabannya adalah incorrect. Kenapa incorrect? Karena yang benar adalah are giving, bukan is giving. Ya, seperti itu. Kemudian soal yang nomor 4. The president, surrounded by the secret service agent, is trying to make his way to the podium. Nah, di sini main subjeknya adalah apa?
the president, ini adalah main subjeknya. Ada surrounded by secret service agent, ini satpo yang menjaga presiden. Ini ada koma-koma. Kalau koma-koma berarti surrounded by the secret service agent. Di sini apa? Sebagai apa? Di sini adalah sebagai apositif. Apositif bukanlah subjeknya, tapi apositif hanya memberikan keterangan tambahan untuk main subject. MS itu main subject, subjek utamanya. Nah, di sini verbnya yang mana? Is trying. Ini adalah verbnya. To make his way to the podium. Berarti di sini apa? Ini berarti kok correct. Kenapa? Karena antara presiden sama is trying ini adalah match, ini adalah link. Ya, sepakat, agreement. Nah, berarti jawaban yang nomor 4 adalah correct. Kemudian yang nomor 5, the buildings destroyed during the fire are being rebuilt at the taxpayer expense. Lah, Anda harus tahu di sini. Ini Anda harus jeli. Kenapa? Lah, di sini main subjeknya adalah the building. Main subjeknya. The building itu main subjeknya. Lah, pertanyaannya adalah the building itu menghancurkan atau dihancurkan. Kalau bangunan, ini bangunan itu menghancurkan atau dihancurkan. Nah, pertanyaannya bangunan itu menghancurkan atau dihancurkan. Oke, mesti karena subjeknya ini adalah building, itu adalah benda. Mesti kalau benda itu adalah bentuk kalimat pasif. Nah, ini adalah pasif, berarti dihancurkan. Nah, berarti sebenarnya kalimat ini ada kata yang disimpan. Nah, destroyed ini bentuk verb 3. Bentuk verb 3. Sebenarnya ada yang dibuang katanya. Katanya apa yang dibuang? Bisa jadi adalah which were destroyed during the fire. Jadi the building which were destroyed during the fire are being rebuilt at the taxpayer expense. Jadi sebenarnya kata ini ada yang dibuang, which were. Ini mengalami proses disebut dengan apa? Reducing. Proses yang disebut dengan reducing. Nah, reducing itu bagaimana? Reducing itu yang dibuang konektor sama to-be-nya dan langsung dibentuk verb 3 jika. Dibentuk verb 3 jika itu adalah bentuk kalimat pasif dan verb ing jika aktif. Itu sudah saya bahas lengkap di konsep belajar TOEFL dari nol. Anda bisa tonton videonya, video pembelajarannya, pembahasan soalnya plus buka bukunya. Cara belajarnya seperti itu ya. Jadi di sini destroyed during the fire ini menjelaskan kata the building. Verbnya yang mana? Are being rebuilt. Jadi sedang dibangun ulang lah. Build membangun, kalau rebuild berarti dibangun ulang. At the taxpayers' expense, dengan biaya dari pembayaran pajak. Nah, di sini berarti pakai are being rebuilt boleh nggak? Loh, are being rebuilt ini adalah bentuk kalimat pasif present continuous. Nah, jadi kalau di kalimat pasif itu hanya 8 tenses saja. Simple present, present continuous, present perfect. Simple past, past continuous, past perfect. Simple future, future perfect. Itu ada 8 tenses yang bisa digunakan untuk kalimat pasif. Itu di buku konsep belajar TOEFL sudah saya jelaskan.
Lah, jawaban yang nomor 5 ini berarti correct atau incorrect? Ini jawabannya adalah correct. Nah, oke. Kemudian soal yang nomor 6 ya. Bisa dipahami ya dari sini ya. Oke, lanjut nomor 6. Because of the seriousness of the company's financial problem, the board of directors have called an emergency meeting. Oke. Ini correct atau incorrect? Because of the serious of the company's financial problem. Anda harus tahu kata because sama because of itu beda. Kalau because of ini diikuti phrase. Jadi because of itu diikuti dengan phrase atau frase. Apa frase itu, sir? Frase itu adalah kumpulan dari beberapa kata tapi tidak terdiri dari subjek dan predikat. Jadi frase itu kumpulan dari beberapa kata tapi tidak terdiri dari subjek dan predikat. Jadi kalau kata beautiful girl ini adalah phrase. Kenapa phrase? Karena tidak terdiri dari subjek dan predikat, tapi terdiri dari dua kata. Kalau clause itu terdiri dari minimal dua, terdiri dari subjek dan predikat, gitu aja. Because of itu diikuti phrase. Tapi kalau because ini diikuti clause. Oke. Ini hanya keterangan tambahan saja ya. Intinya kalau because of itu diikuti phrase, kalau because diikuti clause. Kalau clause berarti harus ada subjeknya, harus ada verbnya. Because of the seriousness of the company's financial problem. Nah, di sini sampai problems di sini tidak ada subjek dan predikatnya. Makanya di situ phrase ya. The board of director. Lah, di sini subjeknya adalah the board of director, ini adalah subjek. Lah, yang harus Anda ketahui bahwasanya di sini adalah rumusan yang keempat. Sepanjang apapun main subject, sepanjang apapun kalimat ini, sepanjang apapun subjek, yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Ingat ya, sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan sebelum preposition of, berarti adalah the board. The board berarti kata gantinya it. Karena it, maka di sini harus pakai has. Has called an emergency meeting. Oke, jadi yang nomor 6 ini adalah incorrect. Kenapa? Karena harusnya adalah has. Nomor 7 yang terakhir. Manufacture of the item that you requested have been discontinued because of lack of profit on those items. Lah, di sini subjeknya apa? Manufacture of the item that you requested. Nah, sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum preposition of, berarti manufacture ini ada kata gantinya it. Makanya di sini harusnya has been discontinued. Ini berarti salah, harusnya has been discontinued because of lack of profit on those items. Nah, kata because of ini selalu diikuti dengan apa? Phrase. Lack of profit. Jadi kekurangan keuntungan pada bagian tersebut. Those item, bagian itu. Berarti di sini adalah incorrect. Oke, ini adalah pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 7. Ini Anda harus catat rumusannya. Nah, rumusan ini sudah saya tulis di buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol. Semoga video ini bisa membantu Anda untuk belajar lebih mendalam tentang TOEFL, terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.